Tuhan kerjakan masing-masing unik gitu loh. Kenapa minta sama Den gitu? Benar. Kenapa minta semuanya habis hamil punya anak gitu ya? Hmm. Terus ini dan itu. Jangan. Secara medis mungkin Miss Rosi bisa bagikan sedikit, nggak boleh capek ya memang ya? Atau gimana sih sebenarnya kalau mau punya anak? Kita juga masih bicara bersama siapa Ju? Kita kan bicara bersama Miss Rosi ya. Dan hari ini kita bicara soal wanita. Ya. Kan kalau kemarin dan kemarinnya lagi kan kita bahas soal anak. Bener. Sekarang soal wanita. Figur wanita yang sempurna menurut Anda seperti apa? Gini dong, sempoa. Itu sempoa, bukan sempurna. Kita mau tanya sama Miss Rosi. Halo, Miss Rosi sudah masih bersama kita ya? Ya, Oke. halo Nathan dan Oke. Yonatan. Terima kasih sudah dan masih setia bersama kami. Kita mau tanya sama Miss Rosi nih, apa figur atau bagaimana figur wanita sempurna versi Miss Rosi? Yang jago masak mungkin, Miss? Apakah kayak gitu? Oke, wanita yang sempurna nggak akan pernah ada karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Tapi buat saya wanita yang istimewa adalah wanita yang bisa self-reflect dan bisa menjalankan perannya dengan bijaksana. Perannya dia sebagai istri mungkin, perannya dia sebagai ibu mungkin, atau perannya dia di society sebagai anak, sebagai cucu, sebagai saudara, sebagai pemimpin di perusahaan. Jadi dia bisa menempatkan diri, dia mau selalu belajar, dia mau kritik, dia bisa unleash the potential dan jadi the best version of herself yang Tuhan taruh. Dan wanita istimewa ini tahu tujuan hidupnya apa, dia kejar purpose-nya dia tahu apa yang harus dia capai, dia tahu alasan kenapa Tuhan menciptakan dia di dunia ini. I believe itu definisi wanita yang istimewa sih buat saya. Dan saya pribadi sedang dalam masa pencarian nih, Tuhan, kenapa sih engkau tempatkan saya tuh di sini sebagai saya yang sekarang ini gitu. Jadi I will always kayak cari tahu terus supaya saya someday bisa nemuin dan saya benar-benar bisa menjalankan itu purpose of my life ini. Yes, seperti itu ya. Banyak pemahaman yang juga mungkin dianut sebagian kita gitu ya. Wanita yang sempurna ya kembali lagi harus punya anak. Ya kan, kalau nggak punya anak nggak sempurna. Itu sebagian orang mempercayai demikian. Lalu ada juga yang berkata, mungkin Miss Rosi juga pernah dengar gitu ya, ada nasihat, kenapa sih kalau memang sudah berjuang, sudah keluar segini dana begitu besar, sudah nunggu, ya udahlah adopsi lah atau yang lain lah supaya kesempurnaan yang mereka percaya itu bisa kamu dapetin juga. Nah mungkin Miss Rosi juga pasti sering kan ya dapat nasihat yang seperti itu. Apa sih alasannya kita tetap menunggu, Miss Rosi kalau boleh tahu? Iya, Tuhan izinkan delay dalam hidup saya itu mungkin supaya Tuhan bisa kerjakan hal yang lain sebelum Tuhan memberikan apa yang mungkin kita doakan. Sebelum Tuhan menunjukkan atau memberikan kita tanggung jawab yang lebih. Gitu. Karena seperti kita ketahui ya, Tuhan itu adalah Bapa yang baik yang tahu kapasitasnya kita sampai di mana gitu ya. Ketika kita kecil misalnya ya, ayah kita, ibu kita nggak akan memberikan kita makanan solid sebelum waktunya. Padahal mungkin kalau kita lihat, kenapa Tuhan aku kepingin banget, kenapa Bapak aku kepingin banget dengan satu hal ini. Tapi Tuhan yang paling tahu kita itu bisa digest atau enggak hal itu kalau kita diberikan. Gitu. Jadi saya percaya delay, it's not a delay actually. Tuhan itu sudah tempatkan semuanya pada waktunya gitu. Nanti akan ada porsinya di waktu yang tepat gitu. Dan saya percaya kalau saya nggak diizinkan Tuhan mengalami masa menunggu dalam menuju 2 garis ini, mungkin saya juga nggak akan punya satu pemikiran atau satu thought seperti ini gitu. Mungkin juga saya akan merasa wanita yang sempurna adalah wanita yang punya anak, married, dengan pria yang mapan gitu ya, pergi healing jalan-jalan 1 tahun 2 kali ke tempat-tempat yang bisa bikin orang ngiri gitu ya, pakai branded things. Jadi pemahaman saya tentang kehidupan wanita keluarga itu jadi dangkal. Karena mungkin saya tidak mengalami proses ini. Tapi saya percaya delay is not a delay. Delay adalah sebuah masa proses pembentukan gitu. Memang yang unik adalah masa pembentukan antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Setuju. Bisa jadi saya dibentuk dan diproses di masa ini, di hal ini ya. Tapi banyak orang, wanita lain nggak punya masalah yang sama dengan kita, nggak punya tantangan yang sama, tapi area challenge-nya
jealousnya itu berbeda. Iya benar. Nah itu Tuhan kerjakan masing-masing unik gitu loh. Kenapa minta sama Den gitu? Benar. Kenapa minta semuanya habis hamil punya anak gitu ya? Terus ini dan itu. Jangan apa ya? Jangan terpaku pada template yang sebenarnya Tuhan punya grand plan yang lebih indah. Yes. Gitu loh. Dikasih rencana grand plan yang unik, yang beda dari orang lain, minta yang mainstream, yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Hanya karena maybe grand plan ini terasa nggak nyaman buat kita. Iya. Dan ada satu halangan lagi tuh, Miss. Kenapa Biasanya ada yang bilang kan, kodratmu loh sebagai wanita itu ngapain? Iya, di rumah ya kan, nggak usah kerja lah, ntar kamu capek. Makanya kan nggak punya gitu ya, karena capek gitu ya. Maksudnya nggak bisa punya waktu buat istirahat. Udah di rumah aja, ya kan, mungkin rumah. Akhirnya kurang istirahat gitu ya, kurang sehat atau yang lain sebagainya. Itu juga terjadi loh, Miss Rosi. Banyak sekali teman-teman yang bilang, apa aku ini harus di rumah aja gitu ya, supaya boleh jaga kesehatan, supaya boleh istirahat, nggak capek-capek dan akhirnya bisa punya anak. Kalau Miss Rosi kan kami nggak tahu ya, mungkin ada juga yang menyarankan Miss Rosi seperti itu. Gimana sih pertimbangannya Miss Rosi kalau misalnya ya kalau mau punya anak ya di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana, toh juga di rumah bisa istirahat, toh juga bisa jaga kesehatan dan lain sebagainya, nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah capek-capek, ntar kalau capek susah lagi punya anaknya. Kalau seperti itu gimana Miss Rosi? Saya percaya nggak semua battle mesti kita perangi, nggak semua omongan mesti kita siapin jawabannya. Karena kalau kita tahu bigger picture-nya, kita kan bisa nanggepin tanggapan orang, omongan orang, saran orang. Itu kita bisa langsung sortir dan filter. Ini is it good for me? Atau ini baik atau enggak? Atau ini cuma sekedar orang lewat, atau aku harus mendengarkan saran ini. Jadi memang sebagai pejuang blogoris, saya percaya kita harus mengedukasi diri kita, bukan hanya edukasi informasi tentang secara medik ya, secara anatomi tubuh, masalah infertilitas, tapi juga kita mesti isi diri kita itu dengan wisdom, dengan pemahaman, dengan satu pengertian, dengan satu cara komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terganggu oleh hal-hal kecil yang bisa men-trigger kita untuk marah dan sedih. Gitu. Saya nggak mau cuman omongan orang stranger, kamu kok nggak punya anak sih, emang nggak pengen gitu ya. Jadi saya nggak mau, saya berusaha mengedukasi para pejuang dua garis, janganlah kamu membuang energimu untuk menanggapi atau untuk marah terhadap hal-hal yang sebaiknya seharusnya itu masuk filter untuk langsung dibuang kata-kata itu, gitu loh. Jadi kita mesti punya filternya. Oh, omongan ini nggak usah didengerin, langsung dibuang. Oh, omongan ini masuk filter ini, aku dengerin lebih lanjut. Oh, omongan ini aku mesti duduk diam dan dengerin lebih lanjut. Filternya ini sih. Tapi memang pada prakteknya nggak mudah, teman-teman, karena kan ini involve perasaan. Involve juga berperang dengan stigma yang udah sejak zaman kakek nenek moyang kita itu ada gitu. Jadi memang kita nggak bisa kontrol orang lain, yang bisa kita kontrol respon kita terhadap apapun itu gitu. Baik, itulah dia ya. Dua tangan ini udah lama kan saya bilang kan, nggak bisa nutup banyak mulut. Kita tutup telinga kita saja, kan tangannya cuma dua ya kan. Kita tutup dari omongan-omongan yang nggak benar. Tapi secara medis mungkin Miss Rosi bisa bagikan sedikit, nggak boleh capek ya memang ya? Atau gimana sih sebenarnya kalau mau punya anak gitu ya, nggak boleh capek-capek atau nggak boleh stres? Kategori capek setiap orang itu beda ya. Jadi kita nggak bisa bilang kayak kamu di rumah aja supaya kamu bisa punya anak, padahal dia orangnya super aktif, dia juga rutin olahraga, dia terbiasa dengan gaya hidupnya memang aktif, dan dia tahu bagaimana to say stop, dia tahu kapan istirahatnya cukup. Terus tiba-tiba dia disuruh nggak ngapa-ngapain di rumah, hormon stres malah naik bisa jadi, dan malah mempengaruhi hormon yang lain. Jadi gini loh, nggak ada satu saran untuk semua orang di dunia ini. Ya, pola makan aja masih kontroversial. Vegan sebagian orang bilang sehat, sebagian orang bilang kurang protein, sebagian orang bilang kan proteinnya bisa didapat dari nabati, sebagian bilang protein nabati nggak bisa menggantikan protein hewani. Gitu aja terus, nggak ada endingnya. Karena setiap hal itu bisa dilihat dari berbagai angle, dan pilih yang terbaik buat kamu. Kamu loh yang tahu tentang dirimu. Kok kamu mau-maunya diatur sama orang yang nggak kenal kamu, nggak tahu apapun tentang kamu. Sama nanti kalau program hamil ya, bed rest atau aktif atau nggak usah ngurangin kegiatan sama sekali. Coba berusaha cari di internet sebaiknya seperti apa. Kita diberi Tuhan awareness untuk tahu sendiri tubuh kita gimana. Ya, yang pasti larangan-larangan, pantangan nggak boleh sampai over kerjanya, sampai benar-benar tepar. Itu
ya kita nggak hamil aja, kita nggak program hamil aja, kita nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita mau hamil. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak jangan lihat satu hal statement terus langsung pukul rata untuk semua kondisi, nggak bisa kayak gitu. Itu dia. Ini penting ya supaya kita juga ketika mau nasihati orang, kita harus ngerti dulu ya, setiap kita punya kondisi yang berbeda, setiap orang yang kita mau nasihati ya mungkin orangnya memang aktif seperti yang Miss Rosi tadi bilang gitu ya. Kalau disuruh di rumah terus stres, Sobat Rida, stres malah susah nanti ya kan, suaminya malah ini di rumah terus sih memang tapi kok stres gitu ya. Yang tadi kita sudah singgung sedikit, setiap harinya kita sudah singgung gitu memang ya, yaitu Miss Rosi adalah founder dari sebuah komunitas, namanya adalah Menuju Dua Garis. Instagramnya silakan Anda follow Sobat Rida di menuju2garis.id. Menuju2garis.id, betul. Dua garisnya pakai 2 atau 2 angka? 2 huruf ya kan, 2 tulisan gitu menuju ya. Menuju 2 garis gitu ya. Dan kalau nggak salah minggu ini ada acara ya, kalau nggak salah ya. Happy birthday katanya. Kok happy birthday sih? Happy birthday ya Miss. Anniversary bukan Miss Rosi yang ulang tahun komunitasnya. Betul ya Miss Rosi ya? Ada acara kah mungkin anniversary 1 tahunnya? Iya, thank you. Iya, ini first anniversary dari komunitas menuju2garis.id. Komunitas ini saya bikin 1 tahun yang lalu, dan minggu ini kita bakalan adain acara offline. Tanggal 23 dan 24 bertempat di Cohive Posa Tower Jalan HR Muhammad. Dan bakalan ada talk show bareng banyak sekali dokter, diskon khusus untuk suplemen, diskon khusus untuk program hamil, cek kesuburan dan lain sebagainya. Dan yang penting juga ada sharing-sharing dari sesama pejuang 2 garis yang akhirnya berhasil untuk punya baby, bahkan baby mereka kembar gitu. Jadi ayo kita sama-sama berkumpul di sini. Ini tempat yang aman untuk kita berkumpul, saling curhat, ketemu, saling tukar info dan sharing-sharing. Dan ada banyak banget option dari berbagai klinik yang teman-teman bisa dengerin edukasinya dan pilih option yang sesuai dengan kata hati kalian. Karena saya percaya kalau program hamil itu saya lebih pilih dokternya dulu daripada pilih kliniknya, karena kita bakalan tektokan terus sama si dokter. Ya, pilih dokter yang membuat kalian nyaman, pilih dokter dengan style penjelasan yang bikin kalian nyaman juga. Jadi datang, dan informasi selanjutnya bisa kalian dapatkan di Instagram @menuju2garis.id. Itu dia. Menuju2garis.id. Ada bapak-bapak yang tanya, Miss Rosi, bapak-bapak boleh ikutan nggak? Atau harus suami istri? Atau istrinya aja? Nggak usah bilang gitu Miss Rosi, maksudnya Jonathan mau ikut. Loh, ini buat couple loh. Buat couple ternyata. Jadi aku nanti bakalan undang Nathan dan Jonathan ya, aku kasih free pass ya. Tolong datang ya. Nanti kita ketemu ya. Siap. Ya udah sekalian kan Sobat Rida kan dengerin suara kita, kapan dengerin ketemu sama kita di event itu. Jonathan datang kan, diusahakan pasti ya kan. Tapi ini berkesan sekali ya Joy ya, karena ulang tahunnya baru setahun tapi acaranya begitu padat gitu ya, begitu solid, dan semoga bisa juga memberikan kita pencerahan lah soal menuju 2 garis ini, gimana caranya. Lalu tadi juga difasilitasi banyak hal, dan ini satu hal yang penting sekali. Keren. Ingat ya, pergaulan ini menentukan kita ini mau punya mindset yang seperti apa gitu ya. Silahkan sekali lagi bisa di follow Instagramnya komunitasnya menuju 2 garis di @menuju2garis.id. 2-nya pakai huruf ya. Kalau misalnya mau follow Miss Rosi, narasumber kita hari ini, boleh juga ya di Miss Rosi, MIZZROSIE. Di situ Anda bisa follow. Tak sarankan ya, TikToknya juga jangan lupa. Ya, keren soalnya TikToknya ya kan. Banyak juga rame di sana ya, silakan di follow. Tapi kita ucapkan buat Miss Rosi, thank you sekali kalau seminggu ini kita sudah ditemani, dan kita sendiri ya, laki-laki nih ya, ini dapat banyak sekali hal yang positif ya. Apalagi pendengar yang mungkin sedang bergumul hal yang sama gitu ya, menanti sekian tahun, sekian lama, dan semoga diberkati oleh obrolan kita di hari ini. Makasih sekali lagi Miss Rosi, doa kami semoga acara di Sabtu dan Minggu kan ya kalau nggak salah ya, itu boleh berjalan lancar. Banyak sekali yang ikut dan boleh jadi berkat buat para member juga untuk menuju 2garis.id. Doa kami juga Miss Rosi dan suami sekeluarga boleh sehat selalu, pelayanan dan pekerjaannya boleh semakin luar biasa. Makasih ya Miss Rosi buat waktunya. Thank you so much Nathan dan Yonatan, dan semua pendengar Bahtera Yuda. Kita ketemu Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 ini ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Miss Rosi. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope and love.